Halo, selamat jumpa kembali di dalam channel The Reluctant Economist yang membahas mengenai perang tarif, tarif dagang Indonesia-Amerika, dan juga kejadian-kejadian geopolitik dan geoekonomi yang sudah terjadi selama 1 minggu ke depan. Hari ini adalah hari Minggu, tanggal 20 April 2025. Jadi kemarin kita sudah nonton jumpa pers dari tim negosiasi dari pemerintah Indonesia. Mereka sudah menyampaikan poin-poin dalam jumpa pers di Amerika Serikat. Jadi tim negosiasi sudah bertemu dengan USTR, Secretary of Commerce. Dinyatakan bahwa ada peningkatan tarif 37 tambah 10%. Jadi angkanya itu di 47% untuk tekstil, produk tekstil dan juga alas kaki. Tentunya dalam jumpa pers tersebut, wajah para delegasi itu sudah kelihatan sangat letih karena perbedaan waktu antara Amerika Serikat dan Indonesia, dan juga tidak ada kabar positif yang kita dengar daripada jumpa pers tersebut. Bahkan tidak disampaikan bahwa angka 10 dan 37% itu totalnya adalah 47. Jadi sekarang kita harus berpikir-pikir sendiri, sebenarnya ini hasilnya bagaimana, apakah baik atau tidak. Kemudian dikatakan di dalam jumpa pers tersebut 60 hari ke depan sudah harus menyiapkan action plan untuk membeli produk AS di atas. Nah, ini yang kita harus sangat bahas dan sangat hati-hati. Pertanyaannya adalah satu, yang beli itu negara garis miring pemerintah atau swasta? Siapa yang akan membeli produk-produk yang diminta oleh pemerintah Amerika Serikat ke Indonesia? Ya, jadi pertanyaan pertama, siapa yang membeli, pemerintah atau swasta? Ya. Pertanyaan kedua adalah uangnya dari mana? Karena pemerintah Indonesia anggarannya juga sudah bukan hanya minim tapi defisit. Ya. Semua podcast di YouTube di Indonesia dari ekonomi siapapun, pengamat manapun mengatakan bahwa anggaran kita itu bukan hanya sudah defisit, tapi negatif. Ya, jadi mohon diingat lagi kepada para penonton, siapa yang membeli, pemerintah atau swasta? Yang kedua, uangnya dari mana? Ya, oke. Kemudian saya juga mau menyampaikan ada fakta. Angka ini tidak ada keluar dimanapun di podcast di YouTube di Indonesia. Saya jamin. Ya, ini angka Anda harus tahu para penonton dan artinya apa. Ya. Jadi hutang pemerintah Amerika itu bukan 36 sekian triliun. Jumlahnya adalah 150 triliun dolar. Itu terdiri dari mortgages, ya. Itu terdiri dari non-fed obligation, ya, dan itu adalah terdiri dari US trading, ya. Kemudian ditambah 40 triliun dolar. Itu adalah M1, M2. All the cash and interest bearing dari US government. Totalnya 190 triliun US dollars. Ya. Nggak ada pemerintah dimanapun di Indonesia, pejabat, pengamat ekonomi yang tahu angka ini. Cuma di sini. Dan Anda harus tahu itu artinya apa. 190 triliun US dollars goyang per detik ini. Yang ekonom, pengamat, dan segala macam, silakan berpikir apa dampaknya ke pemerintah Indonesia. Ya. Dampaknya tentu salah satu kita akan semakin ditekan untuk membeli produk dan juga komoditas dari Indonesia. Di podcast yang sebelumnya saya mengatakan kan bahwa trade surplus itu artinya kita disuruh beli barang. Yeay! Prediksi saya benar. Yeay! Hanya di sini podcast yang menyatakan fakta dan terjadi, confirm. Ya. Kemudian beberapa hari yang lalu terjadi serangan hacker atas pasar modal Jepang. 700 juta US dollars gone dari para broker di Jepang. Ya. Jadi ini adalah aksi reaksi yang seperti saya sampaikan ketika sekutu Amerika melakukan penjualan obligasi atas obligasi Amerika nggak terima. Dia nggak terima. Dan akhirnya pasar modal Jepang kembali dihack.
Prediksi saya benar. Hey! 2 kali benar. Oke. Next. Panic buying di USA and China. Karena ekosistem keuangan perdagangan itu goyang, maka warga mulai memborong barang kehidupan setiap hari. Please remember, this is not fear mongering, ya. Saya hanya menyatakan fakta. Di Cina dan di Amerika, orang sudah mulai memborong karena harga-harga semakin melonjak dan ketersediaan semakin berkurang, ya. Ini hanya fakta, saya tidak menakut-nakuti para penonton, ya. Kemudian ada para penonton juga mungkin bertanya, waktu itu saya pernah bahas mengenai hedge fund managers, siapa aja sih? Kalau Pak Agi dapat info A1, siapa aja sih namanya? Dengar baik-baik, saya kasih tahu siapa aja, ya. Hedge fund manager yang goyang dan sudah harus disuntik oleh the Fed, ya. Namanya adalah Millennium, Citadel, Point72, Balyasny, dan Exodus Point. Ini adalah para hedge fund managers, top hedge fund managers yang harus di bail out oleh the Fed kalau nggak goyang, ya. Mereka lah yang beli obligasi di Amerika dan mereka semua lagi goyang karena jumlah utangnya 190 triliun US dollars di Amerika, ya. Jumlah yang sangat besar dan mengerikan. Oke. Sejumlah orang bertanya, pusing amat sih sama Amerika? Kenapa sih? Pusing amat sih sama Amerika? Ribet banget sih sama Amerika? Kenapa sih sama Amerika? Kenapa sih? Kenapa nggak jual ke Cina? Kenapa nggak jual ke India? Kenapa nggak jual ke Korsel? Kenapa nggak jual ke Jepang? Ribet amat sih. Ada apa sih sama Amerika? Saya sampaikan ya, fakta ini fakta dari seorang pebisnis eksportir Cina, ya. Dia bilang begini, ini fakta, saya nggak buat-buat. Mengenai Amerika Serikat, 350 juta orang, ya. 1 dari 3 dolar yang ada di dunia di muka bumi ini itu asalnya dari dompet warga Amerika, ya. Cina 1,4 miliar, cuma daya beli atau buying powernya hanya 1/5 dari Amerika, warga Amerika atau pemerintah Amerika, ya. Dia juga bilang nih, jual ke Indonesia dapatnya rupiah, nilainya ngedrop terus. Ini fakta. Saya nanti bisa tunjukin podcastnya. Jual ke Amerika Latin seperti Meksiko, Kolombia dan lain-lain, dapatnya peso, jualnya rendah. Jual ke India, dia bilang, coba aja kalau lo dibayar sama pedagang India. Coba aja kalau lo mau jual ke India, mungkin nggak dibayar sama India. Jadi market yang sangat besar, ekspor dan pembayaran yang sangat lancar itu hanya di Amerika. Ini fakta yang tidak pernah disampaikan oleh pemerintah Indonesia. Apapun alasannya, geopolitik atau apapun, ini harus disampaikan faktanya. Jadi warga tahu, ya. Kemudian sejak perang Rusia Ukraina sampai sekarang, nilai US dollar itu tetap kuat. Kok bisa ya? Ya bisa. Namanya juga adidaya, gitu kan. Fakta berikutnya, dana pensiun dari Norway, uang jual minyak dari negara-negara Timur Tengah, ya sekali lagi saya ulangi, uang jual hasil minyak dari negara-negara Timur Tengah seperti Saudi Arabia dan lain, itu masuknya ke pasar modal di Amerika Serikat. Dana pensiun yang sangat besar di dunia itu masuknya ke pasar modal di Amerika Serikat. Jadi, kalau pasar modal Amerika Serikat goyang sekarang, hari ini, maka dana pensiun Norway, dana pensiun dari kerajaan Saudi Arabia, dana pensiun negara-negara lain di dunia itu goyang. Kalau goyang apa yang terjadi? Nanti tanya aja sama ekonomi Indonesia. Tanya, bos, artinya apa bos? Kalau dana pensiun dunia goyang bos? Kalau nggak bisa jawab, nanti cari saya. The Reluctant Economist. Ya. Kemudian, jumlah warga di Amerika itu cuma 5% dari jumlah warga di dunia. Tapi, melambangkan 1/3 konsumsi dunia. 30% lebih.
berarti pasar Amerika ini besar banget ya. Ini dari dia juga nih, pebisnis dan juga eksportir dari Cina. Waktu dia ngomong podcast ini dalam bahasa Mandarin, tapi ada subtitle-nya dalam bahasa Inggris. Jangan macem-macem sama Amerika. Ini fakta, saya nggak buat-buat. Dia bilang, jangan macem-macem sama Amerika. Ya. Terakhir, jika kita warga Tionghoa mainland harus, saya ulangi ya, merangkak, memohon, menyembah kepada Amerika Serikat, maka kita siap melakukannya. Ini kata-kata dia, saya ulang lagi. Jika kita, para eksportir, pedagang, pebisnis di Tionghoa mainland harus merangkak, memohon, bahkan menyembah kepada Amerika Serikat, kita siap melakukannya. Oke, pesan terakhir, mungkin kepada para ibu rumah tangga, kepada anak-anak sekolah, ya, siapapun, pria wanita di Indonesia, silakan nonton video ini, dengerin pelan-pelan, ya, karena akan banyak peristiwa-peristiwa yang nanti akan berantai terjadi setelah perang dagang dan juga setelah tarif 37% dan 10% itu dilakukan atas Indonesia. Seperti biasa saya bikin video di hari Minggu, karena biasanya semua berita itu ngumpulnya di akhir pekan, sehingga hari Senin itu kita tahu harus ngapain. Oke, terima kasih atas waktunya nonton podcast The Reluctant Economist. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.